Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya explore Niyama dan pengennya saya akan membahas dengan lengkap latar belakang atau sejarahnya Niyama kayak apa sih. Pokoknya disimak videonya ya sampai habis ya, oke? Oke, yang pertama saya akan bahas namanya dulu, Niyama. Ini diambil dari bahasa Jepang. Ni artinya dua, Yama artinya gunung. Jadi Niyama artinya dua gunung. Oke, kita lanjut ke pembahasan latar belakangnya dari pembangunan Niyama. Menurut sumber yang saya baca, sejak Jepang memasuki negeri ini pada tahun 1942, kekerasan dan pemaksaan sudah mulai dilakukan. Nah, di Jawa Timur sendiri, Tulungagung termasuk daerah yang cukup strategis, namun kerap dilanda banjir yang cukup parah. Saat Sungai Brantas meluap, beberapa kawasan akan hanyut dan mengganggu kegiatan tentara Jepang. Melihat keadaan ini, Jepang memaksa penduduk menjadi pekerja paksa atau romusa. Mereka diminta menggali sebuah terowongan yang digunakan untuk memecah daerah aliran Sungai Brantas. Namun teman-teman, terowongan ini tuh belum selesai dengan sempurna saat Jepang akhirnya menyerah pada sekutu. Jadi sejak saat itu, terowongan ini terbengkalai dan tidak digunakan hingga tahun 1955. Nah, pada tahun 1955 atau 10 tahun pasca Jepang akhirnya pergi dari negeri ini, banjir bandang melanda Tulungagung hingga menyebabkan banyak korban jiwa. Melihat kejadian ini, pemerintah akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pembangunan terowongan Niyama. Terowongan ini kembali dibangun dan selesai hingga memerlukan waktu 6 tahun. Pembangunan terowongan yang selesai pada tahun 1961 akhirnya itu dilanjutkan. Pada tahun 1978, pemerintah Tulungagung membuat proyek drainase, yaitu terowongan yang tembus ke Samudra Hindia. Setelah terowongan ini selesai dibuat, proyek berlanjut dengan membuat sebuah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang terletak tidak jauh dari pantai. PLTA di Tulungagung ini mulai beroperasi pada tahun 1993 di bawah perusahaan pembangkit yang menaungi Jawa Bali. PLTA ini menyumbang cukup banyak daya untuk dialirkan ke Tulungagung dan kota di sekitarnya seperti Trenggalek, Ponorogo, hingga Pacitan. Setelah melewati yang jalan-jalan kayak gitu tadi, ternyata ini tuh kayak perkampungan warga, dan ini itu mengarah ke pantai Sidep yang timur, terus yang barat itu pantai Niyama namanya, Ngayur Pantai. Apa namanya, Goa Sidem kayak gini nih. Udah goanya. Nggak helm banggan. Jadi teman-teman, Gua Sidem ini ditemukan bersamaan dengan pembangunan terowongan Romusa yang telah kita bahas sebelumnya sekitar tahun 1942 hingga 1945. Gua Sidem adalah gua yang dibuat oleh tentara Jepang yang pada awalnya itu bertujuan untuk melakukan pencarian harta karun. Di sisi lain, Gua Sidem ini juga banyak dipercaya oleh orang-orang dalam hal mistis. Gua Sidem ini memiliki 2 pintu dan 2 jalur terowongan. Salah satu jalurnya memiliki panjang 90 meter dengan kontur dinding goa yang memiliki struktur stalaktit dan stalagmit.
jarak 90 meter loh, Bob. Iki. Oh, kono ya kena. Iki lho kono. Ya, lumayan lah Pak ya. Gua Sidem lek ngaran. Oke teman-teman, setelah kita ke Goa Sidem, kita lanjut ke spillway atau saluran pemisah. Fungsi spillway merupakan saluran yang ditujukan untuk mengontrol arus banjir dari sungai. Spillway PLTA Tulungagung ini terbentuk secara alami dengan memanfaatkan aliran sungai sebagai saluran pembuangan yang diteruskan ke pantai. Spillway PLTA Tulungagung ini memiliki struktur dasar sungai yang terdiri dari komponen batu stalaktit. Pada musim kemarau, struktur bebatuan ini akan terlihat seiring dengan aliran spillway yang kecil. Namun, pada saat musim hujan, aliran spillway ini akan menjadi aliran air bah limpahan dari sungai Niyama. Lah kok duduk? Ya berdiri enggak apa-apa. Makanya saya sandalnya dilepas semua ya. Ini explore beneran ini, nggak main-main. Jadi jalan keluar masuknya itu saluran air, tapi dipakai keluar masuk untuk menikmati pemandangan di sini. Bagi teman-teman yang pengen ke sini, kalau hujan nggak usah ke sini soalnya ini jalan satu-satunya itu saluran air gini. Nah ini pas kering jadi saya berani untuk turun, oke? Nggak usah maksa turun ke bawah kalau emang nggak aman. Sip. Oke, sebelum pulang kita mampir dulu ke puncaknya Niyama. Puncak Niyama merupakan titik tertinggi pada kawasan PLTA Tulungagung dengan ketinggian 170 mdpl. Dari kawasan ini, kita mendapatkan pemandangan Teluk Sidem di kawasan pantai selatan di arah selatan, sedangkan pemandangan yang didapatkan di arah utara adalah pemandangan Sungai Niyama.